Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Demak, ingin menanyakan mengenai orang indigo. Orang indigo. Indigo. Baru-baru ini kami melihat di YouTube ada orang indigo melihat Rasulullah SAW dan para malaikat di rumahnya, dan orang tersebut menceritakannya. Apakah hal tersebut perlu dipercayai? Syukron Buya atas jawabannya. Waalaikumsalam. Orang indigo kita letakkan di sini dulu. Orang indigo dia berkata kalau dia melihat macam-macam. Bagi yang percaya mengatakan punya indera keenam. Oh, saya lebih dari 6. Indera lapar, indera banyak. Saya indera lapar. Lapar pakai apa sih? Indera yang keberapa? Waktu Anda lapar pakai indera apa? Kulit, ciuman, lidah, mata. Indera keenam saya itu. Ayo, waktu saya kangen dengan anak saya, indera keberapa itu? Enggak ada. Ke-7, saya punya 7. Apa lagi? Banyak indera. Indera. Baik. Yang indigo. Biarkan, ini orang indigo. Kita bicara tentang yang diceritakan oleh orang yang punya indigo katanya. Kita punya keyakinan bahasanya tanpa orang indigo saya percaya ada malaikat kok. Tanpa ada orang indigo saya percaya ada jin, kan Al-Quran menyebutkannya. Tanpa berita orang indigo saya percaya Nabi Muhammad. Tanpa ada orang indigo saya sadar malaikat mungkar nakir, malaikat raqib atid ada pada saya. Nah ini artinya alam ghaib itu ada, memang ada. Dan harus kita yakini al-iman bil ghaib itu. Sesuatu yang tidak kita lihat harus kita imani karena Al-Qur'an menyebutkannya. Biarpun seumur hidup Anda tidak pernah lihat jin, Anda wajib percaya ke jin. Kalau tidak kafir Anda. Anda melihat jin? Di mana? Anda lihat jin. Alhamdulillah saya tidak pernah lihat jin, tidak pernah pengen saya lihat jin. Apa yang lihat jin? Ngelihat Anda saja senang ya. Oh, jin Islam, urusan jin Islam sama jin Islam, tidak usah urusan sama saya. Kita alam berbeda, wahai jin muslim yang dengar. Ada jin yang hadir di majelis ini juga. Anda punya kampung, saya punya kampung. Anda sudah ke kampung saya, beda. Makanan Anda bukan makanan saya. Anda pun tidak bisa menjamu buat saya. Saya tidak bisa menjamu buat Anda. Sudahlah masing-masing. Saya percaya adanya jin. Ini bukan jin loh ya. Saya percaya adanya jin, malaikat, ada, percaya. Syaitan ada. Baik, ini keyakinan kita. Kemudian nanti ada alam barzah dan sebagainya. Kita harus yakini. Di mana alam barzah? Bukan di dalam kubur. Alam barzah. Di mana saya masuk alam barzah? Oh, bisa mati dulu. Masuk alam barzah, masuk ke kubur. Enggak ada, itu untuk menyimpan mayatmu, mayatku, jenazahku, jenazahmu, itu liang lahat. Alam barzah bukan itu. Alam barzah bukannya alam yang Allah buat. Bukan ini. Alam barzah bukan tempat ini, tempat menyimpan. Makanya nanti kalau ada orang mati dimakan ikan, dari mana alam barzahnya? Ya, alam barzah tetap ada. Alam barzah ini berpindah alam. Seperti alam surga, nanti di mana? Jangan tanya, nanti Anda masuk surga nanti. Amin. Ini loh. Dan sekarang orang cerita indigo kan lihat alam barzah, dia lihat di dalam kubur. Ya, tidak ketahuan kalau bohongnya itu untuk menyimpan mayat. Kita harus hormati waqad karamna bani Adam. Itu perintah dari Rasulullah, perintah dari agama. Bahasanya kalau orang meninggal dunia harus kita muliakan, kita hormati sebagai seorang muslim, kita mandikan, kita kafani, kita sholati, kita hantarkan. Selesai. Dan jangan dijuduin, jangan diinjak. Penghormatan karena sebagai seorang manusia. Tapi alam barzahnya di mana? Bukan di sini. Alam barzah alam. Baik. Nah, ini adalah yang harus kita yakini. Kemudian ada orang mengatakan saya melihat ini semuanya. Baik. Ada orang dibukakan oleh Allah untuk melihat itu semuanya. Ada. Tapi siapakah dia? Anda tidak tahu. Kalau ada orang ngaku benar enggaknya, Anda tidak wajib percaya kok. Anda tidak wajib percaya kalau saya tiba-tiba ngomong, Masya Allah, Subhanallah, saya melihat. Anda boleh nggak percaya kok. Dan tidak dosa Anda nggak percaya.
Sebab apa? Memang aslinya alam gaib itu harus gaib di mata Anda. Nggak boleh tiba-tiba Anda ngomong, saya melihat, wah itu ada kecil-kecil gelantungan tuh. Tuh setan. Alah bohong tuh. Bukan alammu. Ada orang sekarang aneh, saya melihat. Oh, awas, Anda jangan ke bawah-bawah sana. Sebelum dia ngaku-ngaku begitu, saya sudah percaya kok. Biarpun nggak melihat, saya percaya kok. Dan bahkan saya tidak pengen lihat. Nah ini banyak kebohongan di balik cerita-cerita orang yang suka melihat yang aneh-aneh itu banyak kebohongan. Sehingga Ibnu Hajar Al-Haytami paling tegas. Kalau ada orang ngaku melihat jin, ditolak kesaksiannya. Wah, serem. Makanya saya nggak pernah cerita. Di pondok larang ngaku-ngaku ketemu jin. Alamnya beda. Bahkan kalau jin ingin masuk ke alam manusia ini, dia harus perlu proses, perlu waktu, dan dia harus menerima resikonya. Kalau ditempeleng sakit itu. Jadi nggak gampang begitu. Lo kok dikit-dikit ngeliat jin, lihat ini. Hidupmu tuh kok dengan alam aneh banget. Indigo. Kalau ada orang dibuka oleh Allah, ada cuman siapa dia. Kalau orang soleh, karamah. Kalau tidak soleh, bohong. Nah itu saja. Kalau orang soleh, bab karamah. Kalau tidak soleh, bohong dia. Orang tak soleh kok ditunjukkan hal-hal segitu tuh, bohong. Nah, lalu bagaimana kisah indigo? Orang indigo, dia boleh cerita macam-macam, tapi Anda tidak wajib percaya kok. Bisa saja halusinasi, kebayang-bayang, oh, dianggap nyata. Dia sudah dikuasai oleh pemikiran yang macam-macam. Biarkan orang indigo, dan Anda jangan tanya kepada orang indigo, nggak usah belajar dengan orang indigo, nggak apa-apa. Belajarnya dengan alam nyata, ustadz tetanggamu itu loh belajar. Kalau pengen tahu alam akhirat, baca Al-Quran, baca cerita tentang akidah, ada alam akhirat, nggak usah cerita orang indigo. Siapa yang menjamin orang indigo ini benar? Memang Anda tidak wajib, Anda tidak percaya, tidak dosa. Dan itu memang bukan alam Anda, tidak kebiasaan di Anda. Kalaupun dia benar, nggak dosa. Misalnya dibukakan oleh Allah, dia orang soleh, tiba-tiba dibuka Allah ngelihat ini, nggak wajib percaya kok kita. Apalagi ketemu malaikat, oh bahaya sekali tanda bohongnya. Malaikat hanya diberikan turun Nabi memberi wahyu nanti. Apalagi ketemu dengan Nabi Muhammad, nanti bisa buat syariat, aku disuruh Nabi Muhammad begini, wah tambah kacau lagi, bawa Nabi Muhammad untuk mendukung indigonya. Ada halusinasi, ada khayalan, ada, itu bisa jadi semacam itu. Maka bicara tentang indigo, mungkin memang ada orang benar dibukakan oleh Allah, cuman apakah dia itu benar, saya tidak tahu dia. Nah sekarang orang itu lebih percaya kepada orang indigo daripada ustadz di kampung ya. Kalau dikasih tahu ustadz gini masih tenang, kalau indigo percaya, padahal dibohongin ya mungkin. Nah ini banyak orang indra keenam dan sebagainya. Oh lihat sini tuh, wah, saya tidak pernah masuk wilayah itu, tidak pernah belajar ilmu itu, saya tidak pernah ngerti itu. Maka kaidah saya sederhana, bahwasanya itu alam yang diceritakan, alam beda, bukan alam manusia, punya urusan masing-masing. Dan orang indigo mungkin ada, maksudnya orang yang dibukakan oleh Allah untuk melihat alam lain, itu mungkin ada. Tapi babnya bab karamah, karena kesolehannya, keistimewaannya, kekuatan ibadahnya, bukan orang fasik, bukan dunia perdukunan, bukan, mungkin. Cuman kalau asal orang ngaku kemudian diekspos di mana, wallah alam kebenarannya, saya tidak usah ikut-ikutan. Kalau misalnya dia ngomong, pada dirimu ada malaikat yang menjaga, sebelum ente ngomong aku sudah percaya. Wah aku melihat jin, sebelum ngomong aku sudah percaya kalau jin itu ada. Apalagi tak gituin terus nanti. Masa iman kita dihubungkan dengan orang indigo? Anda ini ahli iman. Anda ini ahli iman, kok percaya lebih kepada orang indigo? Bahkan dikasih tahu tetangga sebelah, wah ini indigo masuk bab peramal sama dukun yang suka suudon, nanti bahaya. Jangan berurusan dengan yang demikian itu. Kalau memang dia punya penyakit dan sebagainya, justru kalau Anda turut ditambah jadi, rupanya di saat saya bohong menguntungkan buat saya. Ada orang datang pada saya minta duit, tanya jodohku orang mana, ditunjuk pergi ke sana, akhirnya pergi ke sana dapat jodoh. Bukan dengan tujuan, memang selama ini kamu nyari. Nah, pergi ke sana apa sana, pas saja. Termasuk dukun yang sok tahu. Wah ini kan ada dukun yang sok tahu.
Sok tahu, dukun sok tahu bahaya lagi nih. Jadi Anda tidak usah berurusan dengan urusan orang indigo. Lah besok lihat, kalau sudah indigo dipercaya satu, nanti semuanya punya ngaku indigo, indigo. Wah enak aja orang indigo, banyak duitnya. Setiap orang datang, Masya Allah, Allah saya melihat. Innalillah ya. Enggak, saya tidak punya urusan dengan orang indigo. Kalau memang dia benar, yang selama ini disebut sebagai indigo, saya doakan semoga disembuhkan dari Allah daripada hal-hal yang seperti itu, hayalan-hayalan, bayangan-bayangan. Enggak usah Anda berurusan dengan yang demikian itu. Tidak usah berurusan. Kalau dia ahli iman, semoga Allah jaga imannya. Yang repot adalah kalau kita masuk wilayah berdusta. Ingat, jika ada seorang wali besar, wali beneran, bukan orang indigo, lalu dia berkata, aku telah melihat Rasulullah, Anda tidak wajib percaya. Kalau Anda mengingkari, bukan sebuah dosa. Karena apa? Manusia ini bukan bisa saja berbohong, biarpun katanya wali besar, katanya, tapi dia tetap manusia, bukan nabi yang maksum. Cuman kalau sudah seorang wali besar, kan ada khusrudon pada diri kita, lalu mengatakan insya Allah dia benar karena dia bertemu dengan Rasulullah. Mungkin apalagi ketemu mimpi, aku mimpi ketemu gini, bukan mimpi. Orang mimpi ketemu Rasulullah pasti benar, cuman yang menjadi masalah adalah benar tidak dia mimpi, kan gitu. Orang mimpi ketemu Rasulullah pasti benar, karena Rasulullah, setan la yatamatsalu bi, kata Rasulullah, setan tidak bisa menjelma jadi aku. Jadi kalau ada orang mimpi ketemu Rasulullah, yakini itu Rasulullah, cuman benar tidak dia ngaku mimpi. Kan setelah ini ngaku mimpi, besok sebelahnya sak kampung ngaku mimpi Rasulullah semuanya, pembohong semuanya. Nah ini makanya urusan-urusan yang gaib Anda jangan masuk-masuk ke sana. Kalau ada berita ilhamat, bahkan ilhamnya para kekasih Allah, kita tidak wajib mengikutinya dan tidak wajib percaya. Tidak wajib percaya. Ingat, kalau mengingkari keramat nggak boleh. Keramat yang sudah zahir, keramat nggak boleh. Keramatnya Sayyidatina Maryam disebutkan dalam Al-Quran. Cuman kalau keramat ini disebutkan pada seseorang, orang boleh percaya, boleh tidak. Yang tidak percaya keramatnya seseorang sah. Yang nggak boleh adalah tidak percaya adanya keramat. Hati-hati. Lah orang kadang-kadang menilai keramat salah. Suatu ketika ada satu orang, mobilnya macet, ya kan? Tiba-tiba minta tolong, ini, mondong, Kiai Ustadz yang keramat, Kiai Ustadz keramat, tolong mobil saya ini. Setelah dipegang, tatanya nyala. Waduh, keramat ya. Saya bukan, tadi kabelnya lepas, saya pasang gitu dok. Tapi orang lain yang tuh keramat ini. Jadi kadang-kadang kita ini berlebihan dalam urusan semacam itu. Tapi keramat ada. Banyak ulang orang soleh Abdul Qadir Jailani punya keramat-keramat. Tapi yang repot adalah orang ngaku-ngaku punya keramat. Ngaku ketemu Nabi, pendusta. Ngaku melihat seperti itu. Awas, hati-hati. Jika Anda melihat Nabi Muhammad, itu urusanmu dengan Allah dan Rasulnya saja. Kemuliaan, nggak perlu Anda cerita pada tetangga agar jadi sebab kesombongan, agar tidak jadi sebab kesombongan dalam diri Anda. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab.